Kendaraan berbasis listrik di Surabaya, Jawa Timur mengaku mengalami peningkatan permintaan. Konversi biaya penggunaan listrik dibandingkan BBM dirasa lebih hemat, yaitu hingga 1/5-nya. Peningkatan permintaannya pun mencapai 2 kali lipat atau 100%. Bertahun-tahun saya itu menggunakan motor berbasis bahan bakar minyak dan jujur saja ini pertama kali saya mencoba menggunakan motor listrik buatan anak negeri dan ternyata untuk handling itu sama mudahnya, tapi kalau untuk smooth atau kelembutannya itu bahkan lebih smooth. Dan hari ini tepat 10 hari sudah pasca kenaikan BBM, kira-kira ada peningkatan permintaan nggak ya? Coba lagi ya. Ya, pasca kenaikan harga BBM, motor listrik semakin dilirik. Pasalnya, kendaraan berbasis listrik ini sama sekali tidak menggunakan bahan bakar minyak. Dan konversi penggunaan biaya listriknya dinilai jauh lebih murah dibandingkan dengan harga BBM. Jadi kan ada beberapa customer kami yang rumahnya di Sidoarjo, yang perlu dinas dan bekerja di kota Surabaya. Kan mereka PP seharian tuh bisa 50 km. Sedangkan kami untuk menempuh jarak 50 km hanya cukup ngecas yang wattnya tuh ongkosnya Rp2.200. Rp2.200. Nah, Anda kalau beli BBM untuk menempuh 50 km estimasi Rp17.000, Rp18.000. Jadi itu hampir 10 kali lipat ongkos jalannya gitu. Teknis penggunaan baterai sebagai sumber energi utama adalah cukup mengisi ulang dayanya. Baterai bisa dilepas lalu diisi daya ataupun diisi daya langsung di motornya. Dari kondisi isi baterai 0 dibutuhkan waktu pengisian daya sekitar 3 jam saja. Dengan efektivitas biaya dan waktu, peningkatan permintaan pasca kenaikan harga BBM mencapai 100%. Jadi yang biasanya kami jual dalam periode 10 hari itu 20-an, 30 unit, sekarang menjadi hampir 60 atau 50, jadi 2 kali lipat. Iya. Indonesia Timur? Itu hanya kami di Surabaya saja. Angka penjualan motor listrik ini pun dinilai baik, khususnya pasca pandemi dan di tengah upaya edukasi motor berbasis listrik yang memang belum begitu dikenal masyarakat. Harga motor listrik dengan kecepatan mencapai 120 km per jam ini pun berkisar 30 juta rupiah. Peningkatan permintaan kendaraan berbasis listrik juga dirasakan pada sepeda ataupun skuter listrik. Ya, banyak stigma di masyarakat kalau motor listrik itu masih mahal ya. Namun di pasaran kami menemukan motor listrik itu yang harganya bersaing bahkan lebih murah daripada motor konvensional. Harganya berkisar 9-15 juta untuk on the road-nya. Dan ternyata 10 hari pasca kenaikan harga BBM, penjualannya atau permintaannya meningkat hingga 40%. Sebagai distributor wilayah Indonesia Timur, Robi Kristianto pun merasakan peningkatan permintaan. Pasca kenaikan harga BBM, permintaan kendaraan listriknya naik hingga 40%. Permintaan ini didapatnya dari pasar umum ataupun institusi. Motor listrik produksi Semarang, Jawa Tengah ini memang mengklaim hemat energi. Untuk pengisian listrik setara 0,3 kWh atau setara Rp2.000, motor bisa melaju hingga 60 km. Mungkin kalau dulu paling seminggu itu kisaran 5-10 ya, kalau yang motornya. Tapi kalau sekarang ya mungkin bisa sekitaran 30-40-an, bahkan bisa sampai 60. Kita pun ada permintaan ini dari PLN aja, dari BUMN ini sekitar 50 unitan masih belum terrealisasi. Kenapa belum terrealisasi? Kita kendala unit, Bu. Kita kehabisan sampai ini. Kehabisan unit motornya, ini kita masih menunggu dari pabrik gitu. Ya, selain perseorangan, permintaan kendaraan listrik juga didukung pemerintah. Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai memang mendukung penggunaan kendaraan listrik baik untuk masyarakat maupun institusi negara. Selain itu, pajak kendaraan listrik juga ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Wida Subianto, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.